Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Renda Saura, BP 1911021019, Ade Yunanda Putra, BP 1911021031, dan Rafif Zikrelah, BP 1911022019, akan menjelaskan mengenai pembahasan latihan audit utang dagang. Baiklah, kita mulai dengan prosedur audit yang pertama, yaitu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas siklus pembelian dan pelunasan. Nah, di sini penjelasannya bahwa saudara dianggap sudah mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol klien dan sudah menyimpulkan bahwa internal kontrol klien atas siklus pembelian dan pembayaran sudah memadai. Nah, tugas mahasiswa dalam hal ini yaitu tidak ada. Kemudian kita masuk dengan prosedur audit yang kedua, yaitu siapkan let's schedule dan kemudian isilah let's schedule tersebut pada kolom yang berwarna biru. Penjelasannya, let's schedule tersebut sudah disediakan dan klien adalah PT Sinar Jaya Abadi. Akun hutang dagang untuk periode 31 Desember dengan saldo utang per 31 Desember 2019 adalah 557 juta, sedangkan saldo utang 31 Desember 2018 adalah 488 juta. Nah, kita bisa lihat pada sheet let's schedule ini bahwa telah disediakan sheet untuk let's schedule ini, di mana kita bisa lihat bahwa saldo utang 31 Desember 2019 adalah 557 juta. Sedangkan saldo utang 31 Desember 2018 adalah 488 juta. Kemudian kita lihat tugas mahasiswa adalah isilah let's schedule tersebut sesuai dengan informasi pada kolom penjelasan. Dalam hal ini, teach mark dan indeks silangnya tidak ada. Kita lanjut dengan prosedur audit yang ketiga, yaitu dikatakan bahwa telusuri saldo utang unaudit 31 Desember 2019 ke General Ledger. Penjelasannya, pada kasus ini saudara dianggap telah menelusuri General Ledger. Saldo General Ledger adalah 557 juta. Nah, tugas mahasiswa, berikanlah teach mark yang diperlukan pada let's schedule bahwa saldo utang unaudit 2019 sesuai atau tidak sesuai dengan General Ledger. Dalam hal ini, kita telah melakukan penelusuran ke General Ledger dan didapatkan bahwa saldo tersebut telah sesuai. Maka kita berikan teach mark GL. Nah, kita berikan di let's schedule, yaitu GL, bahwa saldo tersebut telah sesuai dengan General Ledger. Selanjutnya adalah prosedur yang keempat. Prosedur yang keempat yaitu periksa saldo audit 31 Desember 2018 ke laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit. Nah, penjelasannya, saudara menemukan bahwa saldo audit 31 Desember 2018 adalah 488 juta. Nah, tugas mahasiswa, berikanlah teach mark yang diperlukan pada let's schedule bahwa saldo audit 2018 sesuai atau tidak sesuai dengan saldo laporan keuangan tahun sebelumnya. Yaitu kita bisa memberikan indeks PY. Nah, kita bisa lihat di let's schedule bahwa saldo kita telah sesuai dengan saldo tahun sebelumnya, yaitu sejumlah 488 juta dengan memberikan teach mark PY. Nah, jangan lupa untuk memberikan penjelasannya di bawah, yaitu agree to period year. Selanjutnya itu adalah prosedur yang kelima, itu minta daftar umur hutang kepada klien untuk akhir tahun berjalan. Nah, penjelasannya, daftar umur hutang sudah saudara peroleh dari klien dan sudah saudara arsipkan dalam kertas kerja indeks G1. Nah, tugas mahasiswa, hitung kebenaran penjumlahan dan kemudian berikan teach mark yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa saudara telah menghitung kembali kebenaran penjumlahan. Nah, teach mark yang kita gunakan adalah footing. Mari kita buka, yaitu G1. Nah, di sini kita menjumlahkan kembali saldo-saldo ini, maka dengan melakukan sum, kemudian enter, maka
penjumlahannya telah benar, maka berikan tick mark footing. Begitu juga dengan umur utang 0 sampai 30 hari juga lakukan penjumlahan matematisnya, kemudian lakukan footing. Begitu juga untuk umur hutang 31 sampai 60 hari. Berikan footing di bawahnya. Selanjutnya untuk prosedur audit yang keenam, yaitu periksa saldo hutang yang ada pada daftar umur hutang ke general ledger. Nah, penjelasannya, saudara dianggap sudah menelusuri ke general ledger dan saudara telah menyimpulkan bahwa saldo hutang sesuai dengan general ledger. Nah, tugas mahasiswa berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 bahwa saldo hutang sesuai dengan general ledger. Letakkan tick mark tersebut di bawah tick mark footing. Nah, tick marknya yang digunakan adalah GL, di mana dia telah sesuai dengan general ledger. Nah, kita buka sheet G1. Nah, di sini kita telah memberikan tick mark GL bahwa ini artinya telah sesuai dengan general ledger. Begitu juga untuk umur hutang 0 sampai 30 hari kita berikan juga tick mark GL sampai dengan umur hutang 31 sampai 60 hari. Selanjutnya kita masuk ke prosedur 7, yaitu periksa kebenaran penjumlahan pada daftar faktur pembelian yang ada pada kertas kerja indeks G2. Tugas kita yaitu memberikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G2 bahwa penjumlahan telah sesuai. Kita buka indeks G2. Di sini kita cek rumusnya apakah telah mencakup seluruh rincian yang ada di atas ini. Ternyata telah sesuai. Maka kita berikan footing seperti ini, yang artinya telah dilakukan pengujian matematis kembali. Kemudian kita bisa melanjutkan pada prosedur berikutnya. Prosedur ke-8, lakukan penelusuran terhadap saldo hutang individual G1 ke faktur pembelian. Lihat daftar faktur pembelian pada G2. Keterangannya, untuk menyederhanakan kasus, daftar faktur pembelian merupakan representasi dari faktur pembelian. Tugas kita yaitu memberikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 bahwa saudara telah menelusuri saldo utang individual di G1 ke daftar faktur pembelian yang ada di G2. Jika tidak sesuai, berikan tick mark yang berbeda, G1 atau G2. Kita cek di G1. Contohnya di supplier rezeki lancar. Total hutangnya sebesar 105 juta yang terdiri dari hutang pada umur 0 sampai 30 hari sebesar 75 juta dan umur 31 sampai 60 hari sebesar 30 juta. Kita cek di G2. Rezeki lancar. Ditemukan di sini ada transaksi pada 2 November dan juga ada pada 4 November. Maka ini kan dimasukkan pada kelompok umur hutang 31 sampai 60 hari. Di sini kan jumlahnya 20 dan 10 juta. Maka totalnya kan 30 juta. Kita cek di G1 apakah 30 juta. Ternyata benar 30 juta. Maka kita berikan tick mark G2. Yang mana G2 itu artinya telah ditelusuri dan jumlahnya sesuai dengan yang ada di indeks G2. Kemudian kita cari juga untuk umur 0 sampai dengan 30 hari. Kita cek G2. Ternyata di baris 19 ditemukan transaksinya terjadi di 15 Desember. Maka ini kan kelompok 0 sampai 30 hari. Kita cari lagi apakah ada. Ternyata di baris 30 ditemukan 22 Desember. Maka ini kan juga termasuk pada kelompok 0 sampai dengan 30 hari. Kita totalkan jumlahnya. Ini 50 juta ditambah dengan 25 juta. Maka total 75 juta. Kita cek di sini. Ternyata benar 75 juta. Jika sesuai, maka kita berikan indeks G2. Dan itu kita lakukan pada supplier lainnya. Kita berikan indeks G2 apakah telah sesuai dengan yang ada pada rincian terhadap G2. Dan setelah dilakukan penelusuran, ternyata semuanya sesuai. Kita berikan G2. Dan selanjutnya kita dapat melanjutkan prosedur berikutnya. Di proses ke-9, periksa apakah barang yang telah dibeli dan termasuk dalam daftar utang telah sampai di gudang klien per 31 Desember. Tugas kita yaitu memberikan tick mark yang diperlukan pada indeks G1 jika barang telah sampai atau belum sampai di gudang klien.
Bentuk tick mark untuk menunjukkan barang telah sampai atau belum sampai harus berbeda. Kita buka G1. Kita contohkan di sini supplier yang pertama Sinar Terang Mulia. Total hutangnya kan 65 juta. Yang terdiri dari 0 sampai dengan 30 hari 50 juta dan 31 sampai 60 hari sebesar 15 juta. Kita cek apakah hutang yang ini nih barangnya itu telah sampai di gudang kita. Kita cek di sini. Kita cari Sinar Terang Mulia. Ternyata ditemukan di sini transaksinya di 6 November. Berarti kan ini termasuk golongan 31 sampai 60 hari. Apakah telah sampai? Ternyata barang telah diterima tanggal 30 Desember. Berarti ini telah sampai. Kita cari lagi Sinar Terang. Ternyata di baris 20 ditemukan transaksinya di tanggal 15 Desember. Berarti ini akan golongan 0 sampai dengan 30 hari. Kita cek, ternyata telah sampai di tanggal 31 Desember. Kita cari lagi. Ternyata di sini juga ditemukan 16 Desember transaksinya itu sebesar 40 juta telah sampai tanggal 29 Desember. Berarti kita kelompokkan yang ini pada umur 31 sampai 60 hari sebesar 15 juta dan pada umur 0 sampai dengan 30 hari di sini berarti 10 ditambah dengan 40 berarti 50 juta. Kita cek di sini. Ternyata memang itu 50 juta dan di sini 15 juta. Kita berikan tick mark seperti ini. Yang mana artinya barang telah diterima pertanggal 31 Desember 2019. Kita lakukan pada supplier lainnya. Kita cek. Ternyata ditemukan di sini di baris 31 Violenta PT barang dia itu diterima tanggal 1 Januari. Berarti kan ini di luar periode 31 Desember. Berarti ini tidak termasuk. Maka di indeks G1 kita berikan tick mark yang berbeda. Di sini Violenta. Nah, indeksnya berbeda. Yang mana keterangan indeks ini barang belum diterima per tanggal 31 Desember sebesar 25 juta. Dari seluruhnya ini telah diterima kecuali yang Violenta ini sebesar 25 juta. Berarti tugas kita di prosedur 9 ini sudah selesai. Dapat kita lanjutkan kepada prosedur selanjutnya. Selanjutnya, prosedur ke-10 yaitu telusuri saldo hutang pada daftar hutang indeks G1 ke jurnal pengeluaran kas. Kita menelusuri kecuplikan pengeluaran kas atau subsequent payment di G4. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah hutang tersebut benar-benar ada atau tidak. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembayaran setelah tanggal neraca. Berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 hanya untuk saldo utang yang sudah dibayar pada tahun 2020. Berikan juga indeks silang pada G4 di sebelah kolom jumlah bahwa pembayaran tersebut sesuai dengan indeks G1. Kita lihat di cuplikan pengeluaran kas subsequent payment 2020. Kita lihat di rezeki lancar pembayaran pada tanggal 4 Januari 2020 senilai 30 juta rupiah. Kita lihat di indeks G1 ternyata benar adanya pembayaran senilai 30 juta, maka kita bikinkan tick mark G4 yang artinya telah ditelusuri dan utang telah dibayar. Di sini kita bikin tick mark G1 yang artinya telah ditelusuri dan utang telah dibayar. Selanjutnya, prosedur ke-11, lakukan konfirmasi ke supplier. Pelajari daftar konfirmasi tersebut, kemudian berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 dan indeks silang pada kertas kerja G3. Penjelasan perbedaan hasil konfirmasi disampaikan oleh Toronto PT dapat diyakini kebenarannya. Berikan tick mark yang diperlukan pada Toronto PT terkait hal tersebut. Berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1, tick mark C jika sesuai dengan hasil konfirmasi atau tick mark RD jika tidak sesuai dengan hasil konfirmasi. Berikan juga indeks silang pada kertas kerja G3, buat usulan jurnal penyesuaian jika diperlukan. Kita lihat di G3 di daftar konfirmasi utang. Rezeki lancar, nilai konfirmasinya itu 105 juta, hasil konfirmasinya juga 105 juta, maka sesuai dengan daftar utang, maka kita berikan tick mark G1 yang artinya telah ditelusuri dan sesuai dengan hasil konfirmasi. Di G1 kita rezeki lancar, kita juga memberikan tick mark C atau confirm karena benar
utangnya yaitu 105 juta. Selanjutnya kita masuk ke Tronto PT, nilai konfirmasinya yaitu 70 juta dan hasil konfirmasinya 100 juta, maka kita berikan tikmat RT. Di G1 juga kita berikan tikmat RT. Penjelasannya yaitu cek dari PT Sinar Jaya Abadi berupa cek BNI senilai 30 juta rupiah untuk pembayaran pembelian barang tanggal 23 Oktober 2019 hilang. Cek diberikan kepada Tronto PT tanggal 25 Oktober 2019. PT Sinar Jaya Abadi berjanji akan mengganti, namun hingga 31 Desember 2019 belum diganti. Pada saat memberikan cek tersebut, utang ke Tronto PT sudah didebit. Artinya kita perlu melakukan penyesuaian untuk memunculkan utang dagang kembali. Kita bikinkan jurnal penyesuaiannya, yaitu didebit bank senilai 30 juta rupiah, dikreditkan utang dagang senilai 30 juta rupiah. Selanjutnya, perbedaan saldo dengan Yokohama karena ada pembelian barang dagang dari Yokohama senilai 20 juta rupiah. Barang dikirim dari Yokohama tanggal 31 Desember 2019 dan sampai di PT Sinar Jaya Abadi tanggal 5 Januari 2020. Adapun syarat pembeliannya yaitu FOB Destination. Berikan tikmat yang diperlukan pada kertas kerja G1 dan indeks silang pada kertas kerja G3. Buat usulan jurnal penyesuaian jika diperlukan. Kita lihat di G3 Yokohama, nilai konfirmasinya 31 juta rupiah, hasil konfirmasinya 51 juta rupiah. Kita berikan tikmat RT. Begitu juga di indeks G1 Yokohama kita berikan tikmat RT. Penjelasannya itu pada tanggal 31 Desember Yokohama telah mengirim barang senilai 20 juta rupiah. Seperti yang kita dapatkan pada informasi tadi, yaitu barang dikirim dari Yokohama tanggal 31 Desember 2019 senilai 20 juta dan sampai di PT Sinar Jaya Abadi tanggal 5 Januari 2020 dan syarat pembeliannya FOB Destination. Jadi karena syarat pembeliannya FOB Destination dan barangnya sampai tanggal 5, maka hutang tersebut belum kita akui. Jadi yang benarnya yaitu 31 juta rupiah bukan 51 juta rupiah karena barang tersebut belum diakui di hutang dagang tersebut belum diakui pada tahun 2019. Selanjutnya the late schedule. Kita kreditkan hutang dagang senilai 30 juta rupiah karena adanya jurnal penyesuaian tadi, maka audit pada tanggal 31 Desember 2019 totalnya itu 587 rupiah, yaitu 587 juta rupiah bukan 557 juta rupiah. Adapun kesimpulannya yaitu saldo akun hutang dagang PT Sinar Jaya Abadi telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Demikianlah video pembahasan mengenai latihan audit utang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.